Nama asli Sarip Tat. Ya, Nama asli Sarip. Tinggal di Pondok Kacang Timur, dekat Geraha Raya Bintaro lah. oh ya, kira ya Bintaro. Handai, Handayani, lanjut. Handayani, tes. Ya Ustadz. Tidur, Ya, tidur. perkenalkan Handayani. Kenalan diri dulu. Nama, profesi, sama tempat tinggal. Oke. Nama saya Andayani, tinggalnya di Jakarta Cengkareng Timur, Ustadz. Profesinya, Udah. profesinya sekolah kerja, Oh, ini kan sekolah sekolah SMP, SMA, SMP. oh, SMP. Terus Agung Akbar, Agung Akbar Maulana ini mirip-mirip saya namanya nih. Iya, Agung Akbar, ya bisa dikenalkan dirinya. Bisa kan? Perkenalkan, nama saya Agung Akbar Maulana. Saya berasal dari Sukabumi. Untuk sekarang saya menempuh sekolah, masih sekolah. Sekolah SMP, SMA, atau kuliah? Kuliah kan? Oh, kuliah. Terus Adam, ya Adam. Ya Ustadz, Ya, bisa kedengeran kenalin nggak? diri, Dam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam. Saya masih bekerja. Heeh. Tinggal saya di Petukangan Utara. Tukangan Utara, ya. Makasih, Adam. Lanjut ke Ya, Julia. Kita nggak lama ya. Sebentar, habis ini langsung kita pengajaran. Julia, bisa dikenalkan dirinya. Ustadz, perkenalkan nama saya Julia Inaya, profesi saat ini sebagai mahasiswa Ya. asal dari Sukabumi. Oh, dari Sukabumi. Terus Bayu Muhammad. Ya Ustadz, Ya, lanjut Bayu Assalamualaikum. Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abdi Muhammad Bayu Kandaka, biasa dipanggil Bayu. Mm-mm. Asli dari Banten, dari Bayah Ustadz. Ya, dari Bayah ya. Sekarang Profesi, tinggal di Bekasi, profesi di masjid Ustadz. Ini apa pengabdian di masjid. oh iya iya. Oh ini Bayu Muhammad, iya ya, baru ingat saya. Terus Zidni ya bisa dikenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidni Ulumuddin, biasa dipanggil Zidni. Ya, Saya dari Batang, Jawa Tengah. dari mana? Ya, Batang, Batang. ya. Ya, Jawa Tengah. Profesinya apa nih sekarang? Kerja, sekolah, atau gimana? Saya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ya, langsung kita mulai aja ya. Bentar ya, saya mau share. Nih, jadi nggak pakai Microsoft Word lagi sekarang. Kelihatan lebih nggak canggih. semuanya? Ke titik ya. Kelihatan nggak? Papan tulis. Kelihatan, Papan tulis. kelihatan putih. Ya. Ya. Sebelum kita mulai, sebelum melanjutkan pelajaran yang kemarin, ini saya mau sedikit intermezzo atau tanya-tanya sedikit tentang yang kemarin. Bahwa yang kemarin itu kan bahwasanya kalam itu kan terdiri dari berapa tuh kalam? Pray. 3 Tat. Apa aja tuh Pray? Isim, PL, dan HT ya. Harpun. Iya, harpun. Harkat Ya. lagi.
Ismun. Ismun itu apa tuh Siti? Ismun. Ismun fi'il. Ismun itu apa artinya? Halo Siti. Iya, ismun artinya kata benda, Ustaz. Ismun kata benda. Kalau fi'lun, Agung? Kata kerja. Fi'lun kata kerja. Harpun. Ada yang tahu harpun? Indra, harpun apa? Kata keterangan. Kata keterangan, kata penghubung atau huruf ya. Kemudian sekarang saya mau tanya nih. Kan di sini ada ismun sama fi'lun. Berarti ismun dulu. Ismun itu kan dibagi menjadi 4. Benar gak? Ya. Apa aja tuh? Indra? Hopat. Hopat. Terus? Tanwin. 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 An, in, un. Alif lam. Alif lam. Sama huruf hopat ya. Sama masuknya huruf hopat ya. Ya. Huruful khafdi. Ya. Adam kebaca gak Adam? Baca Ustadz. Kebaca ya. Itu si Iya. Irian belum masuk ya? Belum. Iya dia tadi katanya pulang malam. Oh. Gantian katanya kemarin ente pulang malam sekarang Iya, dia iya. pulang malam. Iya. Nah, jadi ada khafdun, ada tanwin, ada alif lam, ada huruful khafdi. Aneh sedikit lagi. Siti, coba Siti. Khafdun itu apa khafdun? Khafdun itu apa Siti? Khofat, Ustaz. Iya, apa? Artinya kasroh. Ya, sementara kasroh nggak apa-apa. Tanwin udah. Huruful khafdi. Huruful khafdi itu adalah huruf Hopat. khofat. Huruf yang membuat ismun tersebut menjadi khofat. Ya, itu ismun. Kemudian kemarin juga ada fi'lun. Benar gak? Ya. Ada fi'lun. Fi'lun. Itu ada 4 juga. Apa nih? Pray, coba Pray sebutin Pray fi'lun. Ya, Tat. Fi'lun itu ada 4. Ya, khot. Fa. Sa. Terus? Saufa. Sama tasukun. Saufa sama tasukun. Ya. Jadi gini, sedikit ya yang mau saya ulangin. Ya. Bahwasanya kalau kita mau tahu itu ismun, sementara ini kita pahami ismun itu tandanya ada 4. Tanwin, alif lam, dia khopat atau kemasukan huruf khopat. Sedangkan fi'lun itu adalah kata kerja. Kata kerja. Ya, fi'lun itu kata
Kerja. Kata kerja Kerja. itu tandanya adalah dia kemasukan huruf qad, huruf sa, huruf saufa, sama belakangnya itu tak tanis sukun. Sampai sini ada yang perlu ditanyain nggak? Coba. Halo? Ada yang perlu ditanyain? Aman. Ada yang masih Alhamdulillah kurang aman. gimana-gimana atau ada yang mengganjal gitu? Jadi begini, kalau kita kalau kita itu mau membaca suatu kitab, kan itu belum ada harokat, bener gak? Benar. Ya, contoh, ini kita latihan dulu nih sebelum kita mulai ke bab yang selanjutnya. Ada kata begini nih. Nah, coba Indra, dibacanya gimana? Fa'ala. Hah? Fa'ala atau fi'lun? Ayo. Tar. Bingung dia. Lun, pilih. Mana? Nggak kelihatan ya, Tat? Coba, Pray. Coba ente. Kalau ada kalimat Mana nggak kayak kelihatan, gitu, Tat? ente bacanya gimana? Layar aneh kelihatan. Kenapa? Di layar aneh nggak ada tulisannya. Kok nggak ada? Ada yang ini aja yang pastai fi'lun, qad, sa, sama saufa, tak sukun. Dilebarin nggak bisa? Tapi dilebarin kali, Be? Ini udah dilebar. Kok bisa ya nggak ada ya? Nah, kalau di sini dah, yaudah aneh terus sini. Gini. Nah, ya situ. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, itu Ya. ente bacanya gimana, Pray? Ini fa'ala. Fa'ala, nggak fi'lun. Ya. Enggak. Fa'ala. Ini unik nih, sekalian kita latihan. Terus Agung, coba Agung. Agung bacanya gimana, Agung? Bisa kalau fi'lun dia ada tandanya juga ya. Ada. Iya. Agung dengar? Kalau Agung? gini biasa. Coba Agung, kalau Agung ketemu kalimat kayak gitu, kan ini kan huruf botak nih, huruf gundul lah. Misalnya ketika dia sendiri, fa, ain, lam, Agung bacanya gimana? Fa'ala mungkin, Tad. Ingat. Ya. Terus apa lagi nih? Satu lagi lah. Coba Zidni. Zidni mungkin tahu nih Zidni. Fa'ala. Fa'ala. Ye. Berarti ini hampir semua rata fa'ala. Gini. Saya kasih tahu. Fa'ala itu ismun atau fi'lun? Fa'ala. Kalau kita tulisnya fa'ala, itu ismun atau fi'lun? Fi'lun. Fi'lun ya? Benar ya, Ye. fi'lun. Ya. Kalau dia itu ada sendiri, jangan langsung buru-buru dikatakan dia itu fi'il. Sementara paham ente bahwasanya yang fi'il itu adalah kemasukan qad, sa, saufa, sama terakhirnya ada tak tanis sakinah. Paham nggak? Ya. Karena paham kita mengenal isim tersebut tandanya adalah tanwin alif lam, kemungkinan ketika dia sendiri itu jangan dibaca fa'ala karena nggak ada tanda yang menandakan dia itu fi'il, nggak ada qadnya, nggak ada sa-nya, nggak ada saufanya, nggak ada tak tanisnya, benar nggak? Iya. Sehingga dia layak ditulis fi'lun karena dia sendiri. Paham nggak nih?
Belum Ustadz. Hah? Belum. Ini kan di papan tulis tuh lihat. Tanda ismun tersebut kan adalah Ya. khofat, tanwin, alif lam sama huruful khofdi. Kita itu Ya. kita itu baca kitab cuman dipusingin antara isim, fiil sama huruf doang. Kita harus tahu ini isim, ini fiil, ini huruf. Ini huruf, ini isim, ini fiil. Kan gitu-gitu aja. Muter-muter. Bener gak? Iya. Nah, sementara paham ente biar nggak pusing nih. Bahwa tanda fiil itu cuma ada 4. Qad, sa, saufa, sama tak tani sakinah. Ketika aneh tulis tadi, misalnya aneh hapus lagi nih. Ketika aneh tulis tadi fa'ala, nggak ada tanda, maaf. Misalnya tadi tulis fa'ala, nggak ada tanda yang menunjuki bahwa dia itu adalah fi'lun. Bener gak? Iya. Ya kan? Kalau dia nggak menunjuki sebagai fi'lun, maka dia adalah ismun. Tanda ismun adalah tanwin, maka layak dia disebut ismun, sehingga dia dibacanya fi'lun. Itu. Masih belum paham juga. Halo? Dikit Ustadz udah paham. Ya. Ente jangan langsung Sedikit baca paham. fa'ala. Kenapa? Karena nggak ada yang menunjuki dia itu fi'il. Kan kalau fa'ala itu fi'il. Kalau fa'ala itu fi'il. Kalau fi'lun itu ismun. Nah, ini yang rumit memang dalam bahasa Arab. Ya, hurufnya sama, tapi dibacanya beda. Yang satu fi'il, yang satu ismun. Yang satu kata kerja, yang satu kata benda. Ya, fa'ala artinya telah berbuat. Kalau fi'lun artinya perbuatan. Sama atau beda? Beda. Beda. Perbuatan dengan telah berbuat. Ya. Sampai sini kira-kira ada yang perlu ditanyain? Jangan sampai kita ngelangkah terus, tapi kita nggak ngerti. Baru intermezzo doang nih. Paham gak nih gimana? Pokoknya kalau ismun itu Ustadz ada fathatain, domatain, kayak gitu ya Ustadz ya? Apa kasrotain gitu ya? Ya, ya benar. Kalau nggak ada yang menunjuki bahwa dia sebagai fiil, nggak ada kotnya, nggak ada saknya, nggak ada saufanya, nggak ada tak tanisnya, jangan dikatakan fiil. Kecuali ketika ente ketemu kalimat, misalnya begini nih, kalimatnya. Nih. Kot. Nih. Ya. Tuh, ya. Kebaca gak semuanya? Iya. Baca. Baca Ustadz. Nah, kalau ada kalimat kayak gitu, layak dia sebagai fiil karena ada kotnya. Paham nggak? Oh iya. Oh iya paham. Sehingga dibacanya harus kot fa'ala, jangan kot fi'lun. Iya. Ya. Ini sesuai dari anjuran dari Agung kemarin. Memang kita harus perlu banyak contoh supaya kita paham. Jangan sampai kita ngelangkah jauh-jauh tapi kita nggak paham. Nah itu yang bahaya. Maksudnya pasti nanti ada celahnya gitu. Sampai sini ya paham nggak? Kalau huruf apa gundul itu kan emang nggak ada ini kan, nggak ada kayak kasro patahnya gitu, tanwin gitu ya. Tapi kan kayak gini aja nih, kod pala itu kan dia nggak ada, maksudnya nggak ada kasro, nggak ada doma, nggak ada ini gitu kan, nggak ada tanda ininya. Nah, berarti kan kita emang harus ini juga ya, harus paham juga ini kata
maksudnya dia dalam apa, artinya apa gitu kan, dalam dalam katanya misalkan kayak kayak kot pahala ini kot ini sebagai apa nih Tat? Kot ini kan artinya sungguh. Berarti kan sebagai kata ini ya, yang gini ya, Kata yang fiil ya. menunjuki bahwa yang akan berhadapan sama dia itu adalah fiil. Iya. Oh, berarti kalau ada tanda di depannya sa juga, dia pasti berhadapan dengan itu ya, yang Sa fiil itu juga kan ya. biasanya sebelumnya Pak, ini sebelumnya fry. Jadi sa fa'ala gitu atau saya, biasanya sa itu masuk ke fiil mudorenya. Saya kulu biasanya. Iya, saya kulu. Iya Nih. berarti kan di depannya ada misal kayak gitu kan, saya kulu gitu kan. Iya, ada saufa yakulu, ada saya kulu gitu. Atau misalnya Iya. contohnya lagi kita ketemu kalimat nih yang kata bendanya saya hapus ya. Iya. Iya, Ustaz. Nah, kita ketemu kalimat begini. Jangan aneh harokatin dulu. Nah, bacanya gimana nih? Bacanya. Iya, kalau terakhir pahala ya. Kalau ada tak terakhir begitu, dipastikan pasti dia fiil. Pasti itu tak sukun ataupun tak apalah, pokoknya dia fiil. Sehingga dibacanya fa'alat. Nah, tak tanis itulah yang menandai bahwa dia itu adalah fiil. Sehingga dibacanya fa'alat. Di mana ente ketemu kalimat bahasa Arab yang belakangnya tak tanis, itu udah pasti fiil. Coba dah. Ada yang ini, ada yang perlu ditanya lagi, Siti atau Agung? Ini kita harus tuntas dulu nih masalah isim sama fiil nih, biar ngelangkanya enak. Enggak, Ustaz. Cukup ya? Iya. Prai, gimana Prai? Iya, Oh, kalau enggak ini siapa namanya? Adam. Adam gimana Adam? Ngerti gak, Dam? Udah. Kenapa Dam? Halo. Jaringannya jelek Dam ya? Kedengeran? Kedengeran? Ya. Aman. Lanjut ya. Ya, lanjut. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau mengatakan itu fiil, kesimpulannya sementara ente pahami, jangan kemana-mana dulu biar nggak pusing. Dia punya tanda kot, sa, saufa, sama tatanis. Barulah dia layak dijadikan sebagai fiil. Kalau nggak ada itu, sementara kembalikan kepada isim. Bahwa dia itu adalah ismun. Kayak misalnya tadi, makanya nih katakan aneh ketika nulis fa'ala sendiri, nggak ada kotnya, nggak ada sa-nya, nggak ada saufanya, atau nggak ada tatanis sakinah di belakang fa'alanya, maka jangan ente baca fa'ala, dia itu menunjuki sebagai fi'il. Cocoknya itu dijadikan tanwin, sehingga dibacanya fi'lun atau fa'lun, itu sama aja. Fa'lun ataupun fi'lun. Ya, yang artinya sama perbuatan. Paham ya? Iya, Pak. Ini aneh hapus. Biasa oret-oretan. Ya, lanjut Agung.
Ya Ustaz, apa tadi? Babul i'robi. Dibaca tadi. Iya, dibaca dulu aja. Babul i'robi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul al-i'robi. Al-i'robu huwa tagiru awahiril kalimi biihtilafi al-awamili al-hilati alaiha lafdan au tagdiran. Waqsamuhu arba'atun rafun wa nasbun wa hafdun wa jazmun walil asma'i min zalika rafun wa nasbun wa hafdun walil 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 jazmun fiha walil af'ali min zalika rafun wa nasbun wal jazmun wal hafdun fiha. Wala khabda fiha. Wala khabda fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'robi, ini bab tentang i'rob. I'rob itu dalam bahasa nahu namanya perubahan. Oh ya, saya sedikit ngejelasin bahwa ilmu nahu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang akhir kalimat dari bahasa Arab. Jadi yang kita bahas itu sebenarnya akhir dari kalimat. Apakah kalimat itu dibacanya domah, kasroh, patah, atau sukun gitu. Ya. Nah, karena dia itu mempelajari daripada akhir kalimat, berarti ada yang berubah kan? Dari domah menjadi kasroh, kasroh mungkin bisa jadi patah, patah bisa menjadi sukun. Bener gak? Iya, Tat. Sehingga karena dia berubah, ada babnya, babul i'robi. I'rob itu artinya perubahan. Ya, i'rob itu apa artinya? Perubahan. Perubahan. Al-i'robu huwa, i'rob itu dia adalah tagyiru, perubahan. Tagyir itu adalah perubahan. Awakhiril kalimi, akhir kalimat, liikhtilafil awamilid dakhilati. Ya, untuk membedakan amil-amil yang masuk alaiha, atasnya. Lafzon atau takdiron, baik berupa lafad ataupun berupa takdir. Nanti masalah lafad dan takdir adalah nanti tersendiri. Anda jelasin. Wa aqsamuhu, dan pembagiannya itu arba'atun, ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun, ada 4 ya. Rafa, nasab, khafat sama jazm. Falil asma'i min zalika, maka bagi isim-isim yang demikian itu dia hanya menerima rafa, isim tuh hanya menerima rafa, menerima nasab, menerima khafat, sama menerima dan tidak menerima jazm. Jadi dia itu cuma menerima 3 doang, rafa, nasab, khafat, dan juga tidak menerima jazm. Kemudian bagi fi'il juga itu menerimanya min zalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khabda fiha. Dia hanya menerima rafa, menerima nasab, menerima jazm, dan tidak menerima khafat. Jadi ada 2 yang sama nih di antara isim dan fi'il. Dia sama-sama menerima 2, rafa sama Nasab. Penghususannya kalau isim dia bisa khafat. Kalau fi'il dia bisa jazm. Berarti fi'il nggak boleh menjadi khafat. Segitu juga baliknya, si isim nggak boleh juga jazm. Nah itu. Nah ini penggambarannya nih aneh jelasin, terlalu aneh share. I'rab itu terbagi menjadi 4. I'rab itu apa tadi artinya? Perubahan. Perubahan.
Al-i'rabi, perubahan. Perubahan itu di dalam nahwu itu ada 4. Ada raf'un, Nasbun, ada nasbun, ada khafdun, Adun, ada jazmun. Ya, raf'un, nasbun, khafdun sama jazmun. Kalau ente nggak mau ambil pusing, sementara ini emang mayoritas juga. Raf'un itu anggaplah dia itu doma. Tapi memang rofa itu doma. Tahu doma nggak? Tahu. Tahu. Nasab itu ente artikan dia itu patah. Khafat itu ente artikan sementara kasroh. Dan jazm itu adalah Sukun. sukun. Jadi gini, doma itu bagian dari rofa, tapi nggak semua rofa itu pasti doma. Paham nggak? Ya. Ya, doma itu bagian dari rofa, tapi nggak semua rofa itu pasti doma. Aneh kalimatnya dengan pasti doma. Paham ya? Ya. Karena nanti bagian dari rofa itu bukan cuma domah doang, ada lagi. Tapi sementara biar ente nggak pusing, sekarang rofa itu memang aslinya adalah doma. Tapi ada turunannya, nanti turunannya nggak seberapa lah. Tapi mayoritas 80% kalau orang mengatakan rofa itu doma. Ya. Ya. Terus ada nasab. Nasab itu sementara ente artikan adalah fathah. Fathah itu bagian dari nasab, tapi nggak semua nasab pasti patah. Begitupun juga dengan khafat. Khafat ente artikan kasroh. Kasroh bagian dari khafat, nggak semua khafat pasti kasroh. Dan jazm juga sama. Jazm itu salah satunya adalah sukun. Ya. Nggak semua jazm itu pasti sukun, tapi sukun bagian dari jazm. Ya, tapi ini gini, sukun, jazm, sukun, khafat, kasro, nasab, patah, rofa, doma itu udah 80%. Jadi orang kalau mengatakan rofa 80% doma. Orang kalau mengatakan nasab berarti 80% dia fathah. Kalau khafat 80% dia kasro. Kalau jazm itu sukun. Sehingga disimpulkan kalau ngomongin tadi fi'il dan isim, fi'lun sama ismun. Kata benda dan kata kerja dan kata benda. Isim itu katanya nggak ada yang sukun, nggak ada yang jazm katanya. Wala jazma piha, benar nggak tadi kalimat di kitabnya? Iya. Berarti nggak ada kata benda yang akhirannya sukun. Ya, fix ya. Kemudian juga fi'il. Fi'il juga dia hanya menerima jazm, rofa sama nasab. Berarti nggak ada fi'il yang berakhiran apa? Kasroh. Kasroh. Ya. Ntar nulisnya jangan kayak gitu. Sehingga disimpulkan bahwa si rofa
Ini pakai warna merah. Jangan warna merah lagi. Dipastikan rofa, nasob, sama khofat ini adalah ciri isim. Untuk yang warna lain lagi, hijau lah. Untuk rofa, nasob, sama jazm, ini adalah Fi'il. Sampai sini ada yang pertanyaan? Ada yang perlu ditanyain nggak? Mumpung belum jauh, mumpung pusingnya masih dikit. Kalau Masih banyak nulis, ntar Ustaz. berabe. Halo? Masih nulis, lagi nulis. Lagi nulis. Adam gimana Adam? Adam pernah belajar lagi nulis, nahu Ustaz. gak Adam? Belum. Belum ya? Tapi Iya, ini baru kali ini. tanggapan ente menurut ente gimana nih? Paham atau enggak nih? Belum, yang ini belum. Yang ini belum. Iya. Jadi pada Tapi saya intinya lagi begini, kita kan nanti bakalan ngebaca huruf gundul, tapi nanti uniknya nanti khusus di online ini nanti aneh akan ngasih contoh-contohnya dari Quran, terutama apa yang kita baca dalam sholat. Ya, biar lebih manfaat nih nahunya. Jadi mungkin aneh nggak bakalan ngambil contoh jauh-jauh, misalnya jidarun, kitabun, masjidun ataupun babun, bahasa Arab kayak gitu. Tapi nanti aneh lebih ngambil contoh kepada Quran, misalnya Al-Fatihah atau surat An-Nas ataupun surat Falak ataupun Kulhu. Nah itu bisa dibahas nanti nahunya. Iya. Ya, bagus. Adam, ini menurut ente ada yang perlu ditanyain nggak dari sini, Dam? Apa bingung mau ditanyain semua? Iya. Yang baru gabung Julia atau siapa? Zidni? Halo? Ini empat-empatnya ada ismunnya, ada fi'lunnya juga ya Ustadz ya? Isim itu hanya pada 3, rofa, nasab, khofat. Kalau fi'lun itu hanya pada 3 juga, rofa, nasab, sama jazm. Dia nggak menerima khofat. Tapi kan ini yang apa namanya? Yang fi'lun ini kan ada domahnya juga Ustadz, domah tayin. Fi'lun. Iya. Emang dia domah tayin termasuk fi'lun juga Ustadz? Kalau dia kalau dia tanwin dia ismun sih, nggak bisa jadi itu. Cuman fi'lun itu maksudnya pekerjaan artinya. Iya, kata kerjanya kan ya. Kalau nanti lebih dalamnya kayak misalnya kayak tadi tuh, misalnya kalau fa'ala Fa'ala, iya. Fi'il itu contohnya fa'ala tuh. Ya, fi'lun ya itu ya. Ya kayak gini nih, yaf'ulu. Dia nggak mungkin dia tanwin. Nah ini fi'lun nih. Fa'ala fi'lun, yaf'ulu juga fi'lun. Ya. Jadi kalau yaf'alun berarti ismun ya Ustadz?
Kalau yang mana? Kalau itu yaf'alun, berarti ismun Yaf'ulu. jadinya enggak? Yaf'ulu. Ini dua-duanya Yaf'ulun. sama-sama fiil kata kerja. Cuman kan kalau kita ngomongin kata kerja kan ngomongin waktu, bener gak? Iya. Ada yang telah, ada yang sedang, dan atau yang akan datang. Mendatang. Waktunya cuma 3 doang. Yang berlalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Kalau ngomongin fiil. Sehingga fiil yang dari 3 waktu itu terbagi ya jadi 2, Pak. Jadi fiil madi sama fiil mudhari. Jadi kalau fiil madi itu yang ini nih, fiil madi nih. Fa'ala. Mati. Ini kata kerja yang lampau. Kalau fiil mudhari ini. Mudhari itu kata kerja sekarang atau yang akan datang. Mudhari. Mudhari'un. Yang yaf'ulu. Iya. Kalau fa'ala, ini sama-sama fi'il, sama-sama fi'lun. Cuman yang satu fi'il madi, yang satu fi'il mudhari. Satu fi'il madi mengatakan kata kerja yang lampau, sehingga diartikan fa'ala itu artinya telah berbuat. Kalau yaf'ulu itu fi'il mudhari'nya dari kata fa'ala juga, yang artinya sedang berbuat atau akan berbuat. Dalam bahasa Arab itu wajib ada 3 kosakata. Dalam bahasa Arab, mau apapun itu bahasa Arabnya, dia wajib 3 kosakata. Kalau 3 kosakata itu sama, berarti artinya sama. Contoh kalimat fa'ala sama yaf'ulu. Itu ada 3 kosakata yang sama, berarti itu aslinya itu. 3 kosakata ini aslinya. Yaitu penambah doang. Yang artinya berbuat. Atau dengan kalimat misalnya masjidun. Nah, ini intermezzo aja ya, jangan langsung pusing ya. Ini contoh-contoh doang. Nah, kalau kita nemuin kalimat masjidun, tahu masjid kan? Iya. Itu kita harus nemuin 3 huruf asli dari masjidun. Sajadah. Dari kata? Sajadah. Ya, sajadah. Jadi huruf bahasa Arab itu harus dikembalikan lagi kepada 3 huruf. Nggak boleh 2, nggak boleh 1. Wajib 3. Paham nggak? Iya, Pak. Nanti kalau udah ketemu 3 huruf ini, nanti kita bisa ngelihat di kamus. Artinya apa? Sajadah artinya sujud. Masjidun, tempat sujud. Tempat sujud. Ya. Itu ngambilnya dari akhirnya aja ya Ustadz ya? Kenapa? Ngambilnya dari belakangnya aja, depannya cuman pembantu aja ya? Kadang-kadang pembantunya juga ada di depan. Nah, ini yang memang nanti ini ya itu kita belajar lah ya. Itu namanya sorof. Jadi nahu ini pasangannya sorof. Ntar pelan-pelan kita belajar. Makanya ini kita belajar biar kata seminggu sekali, tapi rutin aja udah. Karena pemenang dari kita tuh bukan yang pintar, tapi yang istiqomah. Bener gak? Benar. Iya, yang bodoh istiqomah juga lama-lama bisa. Iya. Iya, daripada yang pintar tapi berhenti dia belajar. Udah selesai. Lupa ketinggalan lagi ya. Iya. Ya. Nah, ini untuk lebih jauhnya lagi nanti dibahas pelan-pelan lah, Dam. Ini namanya sorof. Ya. Iya. Nah, ini aneh hapus dulu ya. Ini hapus. Iya. Contohnya kayak gitulah. Jadi kita itu harus tahu 3 kosakata
yang asli dalam bahasa Arab itu, karena semuanya itu akan kembali kepada tiga. Udah tiga itu aja, nggak mungkin dua, nggak mungkin satu. Iya. Nah, balik lagi kepada nahunya nih. Tadi kan sorof tuh. Tuh sorof tuh kayak gitu tuh, perubahan kata-kata. Kalau ngomongin sorof, berubah dia, kata demi kata. Kalau ngomongin nahu, itu cuman berubah akhirannya doang. Entah dia doma, atau kasroh, atau patah, atau sukun. Itu jadi. Ya. Ya. Nah, ini rofa, nasab, khofat, jazam itu akan dibahas mau sampai kapanpun. Kita itu cuman ini doang tanda dalam nahu, nggak ada yang lain. Ketika kita ngebaca kitab, itu wajib dia itu punya tanda kalau nggak rofa, nasab, khofat, jazam. Ya, kalau nggak rofa, nasab, khofat, Jazam. Nah, contohnya aja dah, kalimat alhamdulillah. Kan Al-Quran misalnya awali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebaca gak? Kebaca. Ini kalimat Al-Fatihah diawali dengan kalimat alhamdulillah. Yang tadi Anda katakan. Nih, coba kenapa itu dia doma? Kan gitu. Jadi kenapa nggak kasroh aja sih alhamdi ataupun alhamda? Bener gak? Iya. Nah, jadi ente ini lagi mempelajari itu. Kenapa Allah itu bisa menempatkan alhamdulillah dengan kalimat alhamdulillah, nggak alhamdulillah, nggak alhamdulillah. Udah itu doang. Jadi ente itu lagi mempelajari ilmu itu. Ilmu mengapa di Quran itu dibacanya alhamdu, nggak alhamdi atau alhamda. Nah, nama ilmunya itu ilmu nahu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ada kalimat alhamdulillah, balik lagi kepada pelajaran yang pertama tentang isim dan fiil. Alhamdu ini punya tanda bahwa dia itu sebagai apa? Isim atau fiil? Isim. Sama Siti tadi isim. Isim. Alif lam. Isim. Siti dalilnya apa? Kenapa dia dikatakan isim? Benar, ada kemasukan lam alifnya. Ya, benar. Karena ada kemasukan alif lam. Alif lam. Itu dalil pertama. Dalil kedua coba Pray apa Pak? Selain alif lam apa? Selain alif lam. Terus dalil yang mengatakan dia itu isim. Hamdu. Ada lagi gak? Pray? Tahu gak Pray? Alif lam udah ada. Alif lam udah. Nah. Agung kali tahu Agung? Gak kemasukan jazm. Kenapa? Gak kemasukan jazm. Kemasukan jazm? Enggak. Kalau jazm kan itu buat fiil. Gak kemasukan maksudnya. Kenapa? Ya gak kemasukan gitu. Gak kemasukan. Gak kemasukan jazm. Maksudnya Agung masuk angin. Kayaknya huruf khofat ya, kasroh itu Ustaz ya. Alhamdu mana kasrohnya? Oh, iya yang ada rupanya bukan? Yang alhamdulillah aja. Alhamdulillah aja.
Masukkan ropa gak? Kemasukan? Ropa. Ya. Yang dalil kedua adalah dia itu doma. Doma itu adalah Ropa. rofa. Nah, itu mengatakan bahwa dia itu adalah Isim. isim. Sekarang pertanyaan begini, kan rofa itu bisa fiil, benar gak? Ya. Iya. Kenapa dia isim? Karena alif lam. Nah, dalil yang kuat itu adalah alif lamnya. Kalau dikatakan rofa, fiil ada yang rofa. Tapi kalau udah alif lam, nggak mungkin fiil beralif lam gitu. Iya. Ya. Ini biar clear dulu nih tentang fiil sama isim nih. Sama rofa, nasab, khafat, jazm. Terus ada kalimat kedua, lillahi, milik Allah atau kepunyaan Allah. Pujian kepunyaan Allah, pujian juga milik Allah. Milik Allah. Nah, lillahi coba. Ada yang berani? Ini apaan? Lillahi itu isim atau fiil? Bayu pinter nih Bayu. Bayu. Mana Bayu? Bayu masih ada Bayu? Udah nggak ada ya? Ya, lillahi, balik lagi lillahi. Adam, coba Adam. Lillahi ini isim atau fiil, Dam? Lillahi. Lillahi, Adam, isim atau fiil? Dia kata kerja atau kata benda? Kalau fiil kata kerja, kalau isim kata benda. Siapa aja sih masih ada nih? Julia, Zidni. Zidni ya gimana Zidni? Lillahi isim atau fiil? Maksud. Kenapa? Isim. Isim. Kenapa dia isim? Coba. Karena ada harful khafdi. Ah, huruf khafadnya yang mana? Yang li. Li-nya ya, lamnya. Ini ada tandain warna biru. Ya. Nih, karena ada lillahnya ini nih, lamnya. Itu dalil pertama. Dalil pertama adalah bahwa dia itu ada huruful khafdi. Ya, ada huruful khafdi. Tulisannya rapat-rapat nggak bahasa. Yang kedua, dalil kedua, lillahi. Ada yang tahu? Tetap. Apa, Prai? Karena kalau fiil itu dia nggak ada kasro itu ya. Makanya Ya, disebutnya isim. ya, dalil yang kedua bahwa dia masuk itu yang khafat. Tepat ya. Khafdun atau dia kasro. Nah, itu dalil yang kuatnya dua-duanya. Huruf khafat sama khafat. Karena fiil nggak bisa huruf khafat ataupun khafdun. Nih aneh sedikit ngebahas tentang kalimat alhamdulillah ya. Nggak masalah ya. Ini ada kaitannya juga sama nahu nih. Ini luar biasa nih Allah dengan kalimat membuat kalimat alhamdulillah. Kalau dalam bahasa nahuma, alhamdu itu makrifat. Makrifat itu artinya sudah diketahui. Kata kerja kata benda khusus. Kalau makrifat lawannya nakiroh, kata benda umum. Ya.
Jadi gini, kenapa Allah menetapkan alhamdulillah? Dia itu makrifat. Apa yang makrifat? Pujiannya yang makrifat. Ya. Jadi selama kita memuji orang, selama kita dipuji sama orang, kayak gitu, ya, itu nggak boleh diserahkan sama orang karena dia lillah, punya Allah. punya Allah. Kenapa? Karena kalimatnya makrifat. Nih, selama ente tahu bahwa itu pujian dan selama ente tahu bahwa ente lagi memuji orang, maka hakikatnya nggak boleh itu diserahkan kepada makhluk lain selain Allah. Contoh, kita lagi dipuji, jangan kekitain, lillahi, kembali kepada Allah. Atau kita punya bos yang royal sama kita, kita puji habis-habisan, dari hati dalam kita juga memuji, itu juga kesalahan. Karena nggak boleh ada yang ditinggikan, nggak boleh ada yang dipujikan selain kepada Allah. Kalau rasa terima kasih itu manusiawi, kita berterima kasih karena ditolong. Tapi kalau untuk memuji, ya, untuk memuji itu nggak dianjurkan, sebab pujian itu hanya milik Allah, gitu aja. Ya. Iya. Jadi itu unik, kenapa Allah nggak menggunakan hamdun lillah, tapi dia menggunakan alhamdulillah. Ya. Kalau dia, ini ada hapus dulu. Ya, sebenarnya alhamdulillah itu bisa aja dia menjadi hamdulillah. Ini sama-sama dia itu adalah isim sama isim, benar gak? Iya. Ya. Karena dia ada tanwinnya, hamdulillah. Tapi kalau dalam ilmu nahu, hamdun itu namanya nakiroh. Nakiroh. Kalau yang beralif lam itu namanya ma'rifat. Ya, ma'rifat bukan yang bisa terbang ya, yang bisa hilang. Ya. Nah, itu ma'rifat, nakiroh. Nah, ini bahasanya, sementara ente pahami nakiroh yang umum itu adalah yang nggak beralif lam, sedangkan yang alif lam itu adalah Ma'rifat. Contoh lebih gampangnya begini, ada kalimat masjid sama masjid itu sama gak? Ada kalimat masjid sama masjid itu beda. ya. Kalau aneh katakan masjid, ente tahu gak masjidnya yang mana? Nggak tahu kan letaknya di mana? Masjid kan banyak. Iya. Nah, itulah nakiroh. Pahamnya kayak gitu nakiroh. Kalau aneh katakan masjid itu, berarti kan aneh menunjuk sesuatu pada tempat. Ya. Sehingga tahu posisi masjid yang aneh tunjuk itu cuma masjid itu. Paham ya? Ya. Itu namanya makrifat. Nah, kalau di dalam bahasa Arab atau nahu harus dipakai alif lam kalau kalimat itu menunjukkan kepada makrifat. Kalau nggak pakai alif lam, dia umum, boleh masjid mana aja, gitu. Itu pada kalimat al-masjidu. Ya, al-masjidu sama masjidun. Ada yang perlu ditanyain dari ini?
Siti, Jitni, ada yang perlu ditanyain? Cukup, Ustaz. Ustaz. Ya, jadi kesimpulannya bahwa perubahan itu ada 4. Ada rofa, ada nasob, ada khofat, ada jazm. Rofa itu ente artikan sementara ini adalah doma. Nasob ente artikan sebagai fathah. Khofat itu sebagai kasro, jazm itu sebagai sukun. Kemudian kita juga udah ngambil percontohan bahwa ini apa namanya tentang isim dan fiil. Nah, sekarang latihan lagi nih, latihan lagi. Ini saya hapus ya. Ya. Saya hapus. Bentar. Agung mentala. Kenapa tuh? Jaringannya jelek. Itu Indra bisa bagus lagi. Alhamdulillah bagus. Lihat di rekaman aja yang kurangnya. Iya, udah dikasih tahu, Pak. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kalimat. Ini jam berapa sih? 10:30. Wih, 10:30. Ini mau lanjut gak nih? Lanjut, tapi terserah yang lain. Yang lain, saya nggak sadar nih, saya kira masih jam berapa ini. Tadi juga mulainya rada malam sih ya, jam 9 lewat ya. Ya, Dikit lagi, bentar ya. Nih dikit lagi nih, sekali lagi. Sampai jam 11 boleh. Ya, kan ini kan ada dalam bahasa Indonesia kan ada yang namanya kalimat. Kalimat itu kan gabungan antara kata dengan kata kan? Iya. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kalimat itu namanya al-jumlatu. Yang seperti yang kemarin Anda bilang. Ini sama-sama kalimat. Ya. Al-jumlatu itu adalah gabungan antara kalimat-kalimat dalam bahasa Arab atau kata-kata dalam bahasa Arab. Nah, ini al-jumlatu itu ada 2. Ada yang jumlah ismiyah. Ganti. Ibu sana. Jumlatun ismiyatun sama jumlah fi'liyah. Jam berapa kira-kira? Mau bisa gantinya? Lah, itu siapa yang bisa? Ya. Lah, berapa? Nih, sedikit buat penutup hari ini. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu cuma ada 2 kalimat. Kita mau belajar nahu sampai berapa lama pun, kalau kita mau baca Quran dari ujung sampai akhir, itu cuman ada 2 kalimat dalam Quran ataupun dalam semua kitab. Kalimat itu atau jumlah itu adalah jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah adalah terdiri dari isim dan isim. Atau diselingin sama huruf lah. Kalau huruf kan bisa masuk kemana aja. Gabungan isim dan isim ada permulaan. Permulaan itu namanya mubtada.
sama khobarun. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'lun kata kerjanya, ada fa'ilun orang yang mengerjakannya. Nah, ini aneh mau cuman nulis-nulis aja untuk penjelasannya, untuk mubtada khobar, fi'il fa'il itu nanti. Cuman yang harus ente pahami bahwa kalimat itu cuman ada dua, atau jumlah itu cuman ada dua, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Sampai sini paham ya? Iya. Kalau jumlah ismiyah itu polanya adalah mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il, kadang-kadang ada maf'ulnya. Kadang-kadang nggak harus muncul maf'ul, tapi fi'il fa'il itu udah pasti. Jadi ada polanya. Nih, kita mau mempelajari apapun, ya udah, kalimat itu memang terdiri dari kalimat kata benda atau kalimat kata kerja. Contoh tadi yang baru kita pelajarin, alhamdulillah. Pray, kelihatan nggak, Pray? Kelihatan, Pak. Nih, alhamdulillah. Ya kan? Contoh nih. Alhamdulillah, pujian milik Allah. Ini udah membentuk satu kalimat atau satu jumlah. Nama jumlahnya coba di antara dua, ismiyah atau fi'liyah? Siti, ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Nah, kalau ini jumlah ismiyah, berarti dia polanya mubtada khobar. Sehingga harus ada yang jadi mubtada, harus ada yang jadi khobar. Kalau dia ismiyah berarti kan dia ada antara isim dengan isim. Bahwa alhamdu itu adalah isim. Ya. Lillahi juga adalah Isim. Nah, kalau kita udah menemukan katanya isim sama isim, wah berarti dia jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti polanya mubtada khobar. Ada yang mubtada permulaan kalimat, ada yang khobar, kabar dari si permulaan. Sehingga yang layak menjadi mubtada di antara alhamdulillah itu alhamdulillah. Ini adalah mubtadanya. Yang menjadi khobarnya, khobar dari mubtadanya adalah lillah. Gitu. Contoh ini jumlah ismiyah. Nanti ada jumlah fi'liyah, nanti itu intermezzo aja. Sampai sini kira-kira ada yang perlu ditanyain nggak? Udah malam nih, saya juga nggak sadar, ternyata udah 10:30. Pray, ada pencerahan? Masih ini ya, masih ismi. Yang lainnya coba, ada yang perlu ditanyain? Berarti kalau isim itu, ismi itu kan isim isim ya. Kalau fi'il kebaliknya juga ya, fi'il. Kalau jumlah fi'liyah berarti dia pasti ada fi'ilnya aja, ada fi'lunnya. Iya. Ada kata kerjanya. Tandanya di situ doang sih. Kalau nggak ada kata kerjanya berarti dia jumlah ismiyah. Kalau ada kata kerjanya berarti dia jumlah fi'liyah. Udah gitu doang. Ada lagi? Kita baru permulaan, santai aja. Kalau misalnya ada yang masih bingung, tanyain aja. Ya. Karena ini perjalanannya panjang dan jauh.
Aneh nggak ada target-targetan ya, bahwa kayak misalnya mungkin ente pernah lihat belajar 10 kali bisa, belajar 20 kali bisa. Enggak. Di sini aneh coba untuk istiqomah. Aneh katakan malam Sabtu kita belajar, ya udah seterusnya kita malam Sabtu belajar. Kalau yang sibuk ya aneh maklumin lah. Gitu. Ada pertanyaan dari sini? Paham nggak? Alhamdulillah paham. Ya. Itu tadi kita udah nyampe tentang bab i'rab. Ya. Nanti kita mengenal tentang tanda-tanda i'rab. Nah, enggak. Di sini nanti juga gini loh. Ya, suka nggak suka ataupun gimana juga, ya walaupun ente misalnya nggak sempat untuk menghafal, tapi setidaknya nanti setiap mau pelajaran yang baru, yang lamanya pasti aneh tanya-tanya dulu gitu. Sehingga mau nggak mau kayaknya kehafal sendiri gitu. Mudah-mudahan. Amin. Ya. Catat. Kenapa? Iya, harus ada catatan. Iya. Nanti minggu besok kayaknya akan ada pengenalan sorob juga. Mulai ente masukkan sorob juga, masukkan nahu, karena ente udah masuk ke dalam bab alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Maka nanti ada si penggabungnya, yaitu sorof. Kita ngambilnya amsilah tasrifiyah aja dulu. Nah, itu aneh udah download juga. Ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi atau ada saran gimana untuk minggu besok? Adam? Gimana, Adam? Ini udah ya? Iya. Udah Ustadz, udah. Iya. Ya, sudah Ustaz. Ada saran nggak, Dam? Sarannya mulainya agak dipercepat aja Ustadz, jam 8 gitu kan. Biar nggak malam-malam. Justru jam 9 aja ini nih, apa namanya, banyak yang terlambat. Oh gitu. Maklum pekerja. Iya. Ya. Maksimal, kalau saya sih bebas aja jam 8 bisa, cuman kayaknya kalau digabungin jam 9 kesimpulannya, soalnya ada yang kerja juga, ada yang masih di jalan. Si Rian aja kemarin ada, sekarang nggak ada kan tuh. Iya. Nah, tapi nanti ini coba recordnya ini aneh sisihin sedemikian rupa sampai ya nanti ntar aneh share juga sih di YouTube. Iya, Tot. Ya udah ya, sampai sini nggak ada pertanyaan lagi, berarti kita tutup nih. Ya, kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.